Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amerika boleh bangga dengan superbomnya, Iran boleh bangga dengan teknologinya, Indonesia harus bangga dengan ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah watoniyahnya, dan ukhuwah bersyariahnya. Oleh karena itu, jawablah salam dari saya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam al-aqidah wa ja'ala Qur'an al-imamah wa ja'ala li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala daulatan Indonesia bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa bi sabab ila Merauke wa Aceh pra-peranda bi gelombang tsunami wilayah wa bi moneter wa Covid-19 rakyat resah dan gelisah wa bi reformasi wa Bapak Presiden baldatun thayyibah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, gunung luas terbentang, lautan bergelombang, serta menciptakan bulan dan bintang yang tak pernah padam hingga akhir zaman. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bermahkotakan salam marilah kita sanjungkan kepada seorang revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam. Beliau yang terkenal dengan sistem dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman Onta hingga zaman Toyota, dari zaman perang Tabuk hingga zamannya Facebook, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya, yakni Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertemakan aksi jarimu di medsos adalah hisabmu di akhirat. Sahabat dai rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dijelaskan bahwa di hari kiamat nanti tak ada yang bisa melangkah sebelum manusia ditanya 4 hal. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ada nggak? Enggak. 4 hal itu adalah tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya, sejauh mana diamalkan, tentang hartanya, dari mana didapat dan dibelanjakan, dan tentang tubuhnya digunakan untuk apa. Semua diperhitungkan dengan adil, tak ada yang bisa bersembunyi dari hisab Allah. Betul gak Pak? Betul. Betul gak Bu? Betul. Dan berbicara tentang tubuh kita, maka mata, telinga, tangan, dan kaki kita semua akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan aksi jari-jari kita, apakah untuk melaksanakan amal soleh atau amal salah. Sahabat dai rahimakumullah, di saat ini hampir semuanya memiliki media sosial dan hampir semuanya menerima manfaat yang besar. Kita semuanya tentu tahu bahwa baik dan buruknya pengaruh media sosial tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya. Setuju? Setuju. Oleh karena itu, dalam berselancar di media sosial ada etika-etika yang harus kita laksanakan. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menciptakan perdamaian. Sesuai dengan hadis Bukhari yang mengatakan bahwa al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi.
sharing sebelum sharing. Tidak semua yang kita dapatkan di media sosial dan internet dipastikan kebenarannya. Setiap kali menerima kabar harus dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, tidak semua bisa kita posting. Kenapa? Kalau kita ingat ada istilah mulutmu harimaumu, maka dalam dunia sosmed istilah tersebut berubah menjadi cemarimu harimaumu. Artinya apa? Semua yang kita posting di media sosial harus dipertanggungjawabkan. Setiap kali posting harus dipikirkan dampak apa yang akan muncul dari postingan tersebut. Maka cukuplah posting hal-hal yang positif saja. Betul apa betul? Betul. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan media sosial sebagai sarana kebaikan yang memberi manfaat. Sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam hadis, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang dapat memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, kata Nabi, maka laksanakanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya adalah ketika kita memperhatikan etika dalam bermedsos, maka aksi jari-jari kita di dunia maya akan bernilai pahala, bukan petaka. Oleh karena itu, marilah kita bijak dan menggunakan media sosial agar kita dapat membuat perubahan dan kita semua menjadi generasi yang bermoral serta berakhlak mulia. Dan tentunya semoga di akhirat kelak kita selamat pada yaumul hisab, yaitu dengan menerima catatan amal oleh tangan kanan dengan hisab yasir tanpa sidang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Burung merpati terbang tinggi, Cakep. tinggal sebentar di dahan jati. Jaga aksi jarimu hari ini agar selamat di yaumul hisab nanti. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Karena al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa